Bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Riki Alfiansyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa'arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas bacaan ayat suci Al-Qurannya saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sukati SPDSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 4 Bale Gede, yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Negeri 4 Bale Gede. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang terakhir ini kita berkumpul di ruangan kelas 1 dan kelas 2 dalam rangka peringatan Maulid Nabi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Semoga kita pun tetap selalu diberikan kesehatan, keselamatan, terutama keimanan dan ketakwaan. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan pertolongannya di hari yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari yang terakhir ini kita bisa berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi tepatnya tanggal 12 bulan Maulid yang sudah kita peringati sebenarnya hari Sabtu yang lalu tanggal 8 Oktober. Berkah membawa bimbingan tuntunan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan gede baru bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi yang untuk keluarga kita belum siap untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi hari Sabtu, sehingga baru kali ini hari Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 kali ini kita diajak untuk meningkatkan tetap muslim mempunyai takwa kepada Allah. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala
atau meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Semoga kita menjadi Allah dan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Terutama anak-anakku yang masih muda, wajib untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan jangan sampai kemudian terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang bersifat jelek. Karena anak-anakmu itu adalah rentan. Dalam arti rentan itu gampang terpengaruh karo lingkungan. Mungkin karena salah pergaulan, di koncoannya ternyata tidak kita rasakan membawa dampak yang negatif. Maka dari itu anak-anakku untuk bergaul kita harus selektif. Selektif itu piye ya? Selektif itu milih konco sing kira-kira memang karakternya bagus. Nah, sehingga kita itu tidak terpengaruh oleh sikap teman kita yang kurang bagus, namun justru kita harus mengajak teman-teman yang bertingkah laku kurang baik untuk menjadi anak-anak yang bertingkah laku baik sesuai dengan anjuran, aturan dari agama, aturan dari pemerintah, aturan dari sekolahan, bahkan aturan dari keluarga. Sehingga dengan demikian harapan dari pemerintah, harapan dari orang tua, anak-anakku merupakan generasi bangsa yang wajib mengisi pembangunan negaranya dengan hal-hal yang lebih baik. Sehingga dengan kemajuan zaman seperti ini banyak hal-hal yang mengganggu kegiatan kita dalam hal kebaikan. Nah, untuk itu kita harus seleksi. Ojo nganti gampang terpengaruh dengan informasi-informasi yang kurang menyenangkan, kurang baik, sehingga kita secara tidak terasa itu terpengaruh. Makanya dari pihak sekolah, Bapak dan Ibu guru selalu memberikan peringatan, mendidik, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama dari sisi ilmu agama, baik di sekolah maupun di lingkungan. Kita selalu dididik hal yang baik, dalam arti kita kembali untuk selalu takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi manusia yang berkarakter mulia. Jadi sehubungan dengan peringatan hari Maulid Nabi ini adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman dan merupakan Nabi pembaharu. Dalam artian pembaharu adalah memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik, mengajak kita umat manusia untuk melakukan hal yang terbaik, sehingga kita sebagai manusia tidak lepas dari contoh-contoh dan sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW, untuk selalu mencontoh perbuatan, perilaku dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi manusia yang baik, manusia berakhlak mulia, sehingga menjadi generasi bangsa yang selalu dibanggakan oleh orang tua, pemerintah, sehingga menjadi manusia yang menjadi contoh manusia di dunia ini. Sekali lagi kami peringatkan kepada anak-anakku, janganlah terpengaruh kepada hal-hal yang kurang baik, meskipun itu berada di lingkungan kita, berada pada sikap-sikap teman kita. Sekali lagi kita harus selektif, berpikir mana yang baik, mana yang buruk, kalau bisa memisahkan, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah, hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, dan meninggalkan larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi ataupun sambutan dari kami.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sholawat al-berjanji yang akan diiringi oleh Flora dan teman-teman. Sambutan kembali saya ucapkan.
aku tinggal ibunya aku tinggal kami aku kuliah dari saya kelas saya kita kasih kita yang ada kasihan bila anak yang ada ilang halal yang karam fahamani itulah puas dan lagi dan tapi aku dunia mata mani Zain mata mani kata mani ya sawafa awal man adam kudna ila lihat keharania wasnya fi sabilin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala wala bala
beliau. Waktu dan tempat saya persilakan. Masyarakat arti wa maghfirah Bariya kusan abana wa ummatina wa ajidatina wa jatatana wa aslamana kana basil wa ila khadrati kusan bangsa buminya nyatani bangsa wa ila khadrati jika tetapi kekurangan yang menjadikan saya sulit wakil wa ila khadrati sama wa ila khadrati bupati wa ila khadrati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم
astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, innallaha ghafurur rahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghafara lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atas pimpinan doanya saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan kisah sang Rasul yang akan dipimpin oleh Nila dan teman-temannya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Asyaru tasku fi bayani wa balikun ya betul fi ma'ani ahmadi fi layali maulidi fi layali maulidi Akhwa nama ayana
والنور يبدو بمعاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Suhardi SPDSD selaku Kepala SD Negeri 4 BPD, yang terhormat segenap Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 BPD, tak lupa seluruh siswa-siswi SD Negeri 4 BPD yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, kurang dari suatu apapun. Tak lupa sholawat ma'asalam kita hadirkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dapat memperingati hari Maulid Nabi. Hari Maulid Nabi itu hari apa? Hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan lahirnya Nabi Muhammad? Yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, kenapa kok disebut tahun Gajah? Apakah lahirnya bersamaan dengan lahirnya gajah? Betul. Jadi pada masa itu Nabi Muhammad dilahirkan, ada peristiwa penghancuran Ka'bah. Oleh siapa yang menghancurkan? Yo, siapa yang tahu? Yaitu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abdullah. Nah, jadi bala tentaranya itu naik gajah sejumlah 60.000. Banyak atau sedikit? Tetapi atas izin Allah, Ka'bah itu diselamatkan oleh burung ababil yang bersenjata apa? Nah, bebatuan panas dari neraka dilempari burung dari atas. Seekor burung, beberapa burung bisa mengalahkan ribuan gajah dan tentaranya pasukannya Raja Abdullah. Jadi Nabi Muhammad lahir pada peristiwa penghancuran Ka'bah. Jadi diperingati dengan tahun Gajah. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim seperti yang sudah dinyanyikan oleh Nila dan kawan-kawan tadi secara ringkas ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Saat Nabi Muhammad masih ada di dalam perut ibunya, Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya tadi? Ayahnya. Abdullah. Jadi Nabi Muhammad itu belum pernah melihat wajah bapaknya. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim tersebut, diasuh oleh siapa? Diasuh oleh ibu susuannya, Halimah, bukan disusui ibunya sendiri. Karena pada zaman itu memang tradisi orang Arab itu menitipkan bayinya kepada perempuan di desa untuk disusui. Nah, kemudian pada usia Nabi Muhammad 6 tahun juga ditinggal oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, pada usia 6 tahun Nabi Muhammad menjadi yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Nah, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh
diasuh selama 2 tahun. Di situ Nabi Muhammad sangat suka bergembala kambing. Jadi masa kecilnya Nabi Muhammad itu bergembala kambing. Nah, diasuh oleh kakek selama 2 tahun. Nah, jadi usia Nabi Muhammad 8 tahun ditinggal oleh kakeknya juga. Nah, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya kakek. Kemudian diasuh oleh siapa Nabi Muhammad? Pamannya yang bernama Thalib. Nah, di situ Nabi Muhammad diajarkan bekerja, berdagang. Jadi Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang mandiri, pekerja keras, jujur, penyayang. Nah, jadi Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, di sana Nabi Muhammad itu sukses menjadi seorang pedagang, banyak relasinya, banyak pembelinya. Nah, salah satunya yaitu seorang perempuan saudagar kaya, pedagang kaya yang bernama Siti Khadijah. Nah, di mana tidak lain dan tidak bukan Siti Khadijah itu siapa? Nah, istri Nabi. Nah, Siti Khadijah tadi jatuh cinta kepada Nabi Muhammad karena sifat-sifat baiknya Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan istrinya Siti Khadijah berusia 40 tahun. Tua siapa? Tua istrinya, berarti Siti Khadijah dapat berondong. Nah, selanjutnya menikah ya. Pada usia 40 tahun, kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Ditandai dengan apa? Diturunkannya wahyu pertama. Siapa yang tahu wahyu pertamanya? Yaitu turunnya Al-Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Diturunkannya di Gua Hira melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Makanya waktu 17 Ramadan itu diperingati dengan apa? Hari raya, bukan hari raya, hari Nuzul Quran, di mana pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Dan itulah yang pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nah, selanjutnya yang terakhir pada usia 63 tahun Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah alias meninggal. Jadi Nabi Muhammad setelah melaksanakan ibadah haji yang disebut haji wada atau haji perpisahan, pulang dari ibadah haji Nabi Muhammad itu mengalami sakit keras, demam tinggi, berhenti selama 2 minggu. Kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia, dimakamkan di Madinah di kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Nah, tentunya seperti itulah kisah singkat perjalanan hidup Nabi Muhammad. Nah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang harus kita tetap perjuangkan, kita teladani dari beliau, ya. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, uswatun hasanah. Kita harus mengimplementasikan, menerapkan apa? Perilaku Nabi Muhammad yang baik dalam kehidupan kita. Seperti apa tadi perilakunya Nabi Muhammad? Jujur. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong semasa hidupnya. Jujur, taat beribadah, baik, apalagi penyayang kepada semuanya, pada manusia, hewan, tumbuhan. Nabi Muhammad itu sayang kepada semuanya.
Nah, coba sekarang Bumi tanya, sebagai seorang siswa, nah, sebagai seorang siswa, kalian bisa menerapkan apa dalam meneladani sifat Nabi Muhammad? Ayo, belajar. Apa lagi? Tidak berbohong, jujur, kalau ujian tidak mencontek, ya, taat beribadah, mengaji, sopan. Nah, seperti itu. Tidak lupa kita juga Pak, dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak bersolawat. Nah, sesungguhnya sholawat itu diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, di mana sesungguhnya itu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nah, maka bersolawatlah kamu kepada Nabi dengan penghormatan yang mulia. Nah, jadi malaikat-malaikat saja itu bersolawat kepada Nabi, maka kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna itu juga tidak mau kalah. Kita harus memperbanyak bersolawat. Nah, tidak hanya pada saat peristiwa peringatan Maulid Nabi ini kita bersolawat, tapi setiap hari. Apakah harus berjanjian setiap hari, Bu? Boten. Nah, cukup mengucapkan apa? Sholawat Nabi yang singkat. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, seperti berzikir di saat-saat waktu luang, bisa sambil nonton TV, duduk-duduk, itu kita bisa bersolawat. Nah, banyak sekali manfaat dan keutamaan jika kita memperbanyak bersolawat, yaitu apa saja? Mendapat syafaat Rasulullah, mendapat pahala, mendapat rahmatnya Allah. Kemudian apa lagi? Penghapus dosa. Dosanya pengen dihapus kan? Nah, makanya kita bisa dengan cara berikhtiar apa? Bersolawat, menghapus dosa. Kemudian apa lagi? Meningkatkan derajat. Dan maksudnya meningkatkan derajat itu bagaimana, Bu? Nah, derajat kita diangkat oleh Allah. Bisa dari rezeki kita diperlancar, diperbaiki, kesehatan kita meningkat, dijaga kesehatan kita oleh Allah, ya. Jadi banyak sekali manfaat dan keutamaan bersolawat. Nah, Bumi harap semoga anak-anakku selalu mencintai Nabi Muhammad dan menerapkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, terutama banyak-banyak bersolawat. Nah, sebelum yang bisa jawab, beri hadiah bingkisan, ya. Diperhatikan, yang bisa menjawab tunjuk jari. Nah, yuk. Apa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad dan bagaimana bunyinya? Loh, Al-Quran kurang tepat. Siapa lagi tadi, Putri? Ayo, wahyu pertamanya apa dan bunyinya bagaimana? Ayo, sinten sing saged. Ayo, kelas 6, kelas 5, ya, kelas 3, Nila, apa Nil? Wahyu loh. Pas Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu, Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah berupa apa? Nah, kurang tepat. Al-Quran itu surat apa dan bunyinya bagaimana? Apa nih? Ayat 1-5 bunyinya bisa tak betul? Sini maju. Ayo bicara Nabi Muhammad pertama. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bunyinya bagaimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra rabbuka bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sudah ya, jawabannya benar. Jadi wahyu pertamanya Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, meskipun masih agak ragu dan ragu-ragu, tapi kita benarkan ya. Yang penting sudah berani mau maju ya. Nah, ini untuk Mila ini. Selamat ya. Selanjutnya yang terakhir ada titipan. Nah, Buni ini mohon surat Al-Fatihahnya untuk guru kita tercinta Bu Nani. Nah, Bu Nani sedang menjalankan ujian PPG, semoga diberi kelancaran dan kesuksesan. Oke? Kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Ayatnya Al-Fatihah. Cukup sekian dari Bu ini, semoga yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh Bu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.